Halo semuanya, kita akan menyampaikan materi mengenai kekuatan permintaan dan penawaran. Simak lebih lanjut penjelasan berikut. Slide kedua ada pasar. Pasar merupakan sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu, atau bisa juga disebut area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Ada juga pengertian pasar menurut kajian ilmu ekonomi. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Di bawah pasar ada pasar kompetitif. Pasar kompetitif berarti pasar tempat di mana terdapat banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing hanya memiliki dampak yang kecil terhadap harga pasar. Pasar kompetitif itu seperti pasar oligopoli dan monopoli, di mana produsen memiliki kontrol atas harga produk yang dijualnya. Dalam kedua pasar tersebut, semakin banyak kekuatan pasar, semakin besar kontrol atas harga dan semakin besar pula peluang untuk meraih pendapatan lebih tinggi. Ini akan dijelaskan juga pada nanti slide yang keempat. Di slide yang ketiga ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar dengan kondisi penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Karena semua produk terlihat identik sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga jual beli. Ciri-cirinya yaitu adalah 1. Homogenitas produk atau produknya sama. Yang kedua, penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan yang baik tentang harga dan input produk yang dijual. Yang ketiga, produsen mudah keluar masuk pasar. Dan yang keempat adalah harga murni hasil penawaran dan permintaan. Yang keempat ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki sedikit penjual dan banyak pembeli. Sehingga karena jumlah penjual yang sedikit, maka penjual yang memiliki keuntungan dalam pasar ini. Karena mereka yang dapat menentukan harga untuk memperoleh banyak keuntungan. Ciri-cirinya seperti yang ada di slide. Yang pertama, sedikit sekali penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ditentukan oleh pasar, hanya ditentukan oleh penjual. Yang ketiga, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Dan yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan hanya satu macam. Istilah permintaan dapat diartikan bahwa jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh pembeli pada berbagai tingkatan harga. Sedangkan hukum permintaan menyatakan bahwa kuantitas barang yang diminta turun saat harga barang tersebut naik. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik. Selanjutnya kurva permintaan, yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Pada kurva permintaan terlihat negatif, artinya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta semakin menurun. Contoh permintaan yaitu membeli daging ayam harganya 30.000. Seorang konsumen mampu membeli sebanyak 2 kg. Ketika harga naik menjadi 40.000, maka jumlah daging ayam yang dibeli bisa berkurang, misalnya 1,5 kg. Jadi, ketika harga naik, barang yang dibeli atau diminta oleh konsumen akan semakin berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga. Jumlah permintaan barang akan meningkat saat harga barang turun, dan jumlah permintaan akan menurun saat harga barang naik. Hal ini disebut hukum permintaan. 2. Pendapatan. Jika pendapatan rendah, berarti secara total Anda memiliki uang yang lebih sedikit untuk dibelanjakan, sehingga uang tersebut digunakan untuk membeli beberapa barang saja. 3. Harga barang lain yang berkaitan. Penurunan harga sebuah barang meningkatkan permintaan barang lain. Kedua barang tersebut dinamakan barang komplement. 4. Selera. Penentu terhadap permintaan. 5. Ekspektasi. Perkiraan mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa saat ini. Contoh, jika Anda memperkirakan bisa memperoleh penghasilan lebih tinggi pada bulan depan, Anda ingin sekali membelanjakan sebagian uang Anda untuk membeli pakaian. Pergeseran kurva permintaan. Sebagai tambahan, di luar harga terdapat hal-hal yang menentukan seberapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen.
antara lain pendapatan, harga barang-barang substitusi dan komplementer, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Jika salah satu dari faktor-faktor tersebut berubah, maka kurva permintaannya akan bergeser. Penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang bersedia dijual dan mampu dijual oleh penjualnya pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran. Hukum yang menyebutkan bahwa jika hal-hal lain tetap, jumlah penawaran dari suatu barang meningkat ketika harga barang tersebut naik. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang ditawarkan. Positif artinya harga naik, barang yang ditawarkan semakin banyak. Contohnya, jika harga gula Jawa 20.000 per kilogram, maka jumlah gula Jawa yang ditawarkan sebanyak 50 kilogram. Ketika harga gula Jawa menjadi 25.000 per kilogram, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 70 kilogram. Maka, ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin naik. Harga adalah suatu penentu dari kuantitas yang ditawarkan. Karena suatu kuantitas ditawarkan meningkat, ketika harga meningkat dan menurun, ketika harga menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan dinamakan hukum penawaran. Harga input adalah harga satu atau lebih suatu barang dan berbagai input tersebut naik. Jadi, kuantitas suatu barang yang ditawarkan berhubungan negatif dengan harga input untuk membuat barang tersebut. Teknologi adalah teknologi untuk memproses input dan merupakan suatu penentu lain kuantitas yang ditawarkan. Ekspektasi, yaitu kuantitas suatu barang ditawarkan saat ini mungkin juga bergantung pada ekspektasi terhadap masa depan. Di luar harga, terdapat pula hal lain yang menentukan seberapa banyak barang yang ingin dijual oleh produsen, antara lain harga barang input, teknologi, harapan, dan jumlah penjual. Jika salah satu dari faktor tersebut berubah, maka kurva penawarannya akan bergeser. Harga keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harganya tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harganya naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harganya turun. Di bawah ini merupakan rumus kurva keseimbangan pasar. Dibedakan menjadi dua secara matematis dan secara grafis. Pada kondisi keseimbangan pasar, pasar kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, titik E atau titik equilibrium. Contohnya, tukang bakso memiliki harga keseimbangan Rp16.000 dan jumlah keseimbangan 160 mangkok yang ditunjukkan dalam tabel dan kurva di samping ini. Pergeseran titik keseimbangan pasar. Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harga akan naik. Misalnya pada harga Rp20.000, jumlah permintaan 30 unit. Jika jumlah permintaan meningkat 40 unit, maka harga akan naik menjadi Rp30.000. Perhatikan di grafik E akan berubah menjadi E1.
Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan berkurang sedangkan jumlah penawaran tetap, maka harga akan turun. Misalnya harga Rp25.000, jumlah permintaan 45 unit. Apabila jumlah permintaan turun menjadi 30 unit, maka harga akan turun menjadi Rp15.000. Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Misalnya, pada harga Rp40.000, jumlah penawaran 40 unit. Jika jumlah penawaran bertambah menjadi 50 unit, maka harga akan turun menjadi Rp30.000. Slide 19. Lanjutan. Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran berkurang, sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik, seperti yang ada di gambar sebelah. Yang kedua, misalnya pada harga Rp25.000, jumlah penawaran 45 unit. Jika jumlah penawaran berkurang menjadi 35 unit, maka harga akan naik menjadi Rp35.000. Dan yang terakhir, pergeseran titik keseimbangan akibat perubahan permintaan dan penawaran secara bersama-sama. Ada kemungkinan yang terjadi misalnya, karena penemuan teknologi baru, biaya produksi VCD turun, sehingga produksi VCD akan meningkat. Sementara dengan membaiknya situasi perekonomian, pendapatan masyarakat bertambah dan jumlah pembeli VCD juga meningkat, sehingga kurva permintaan juga akan bergeser ke kanan.